Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada tahun 2022 mendatang, pemerintah atau melalui Kemendikbudristek akan merubah atau mengganti kurikulum dengan kurikulum yang baru. Memang istilah ganti menteri, ganti kurikulum itu sangat populer, tetapi tentu itu untuk penyempurnaan kurikulum di Indonesia ini agar menjadi lebih baik. Semenjak kemerdekaan negara Republik Indonesia pada tahun 1945, perjalanan dan perkembangan kurikulum itu terus dilakukan, di mana kurikulum pendidikan nasional telah mengalami banyak perubahan, yaitu sejak pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan terakhir ini kurikulum 2013. Kurikulum 2013 yang lebih populer disebut dengan K13 yang digunakan dan berlaku sampai sekarang di seluruh sekolah dan jenjang pendidikan. Namun, seiring dengan kemajuan dan analisis kebutuhan terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan dunia kerja, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan menerapkan kurikulum dengan nama kurikulum paradigma baru sebagai penyempurnaan dari K13 mulai tahun ajaran 2021-2022 mendatang. Kurikulum paradigma baru ini akan diberlakukan secara terbatas pada seluruh sekolah penggerak yang ada di Indonesia. Implementasi kurikulum paradigma baru pada sekolah penggerak ini berdasarkan Surat Keputusan Badan Penelitian Pengembangan Nomor 028-KU-2021 dan 029-H-KU-2021 tentang penerapan capaian pembelajaran pada sekolah penggerak SD, SMP, SMA, dan SMK, yang pada akhirnya nanti direncanakan akan diterapkan pada seluruh satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Kurikulum paradigma baru yang diimplementasi pada sekolah penggerak itu mempunyai visi, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Baik, kita lihat satu persatu perkembangan pendidikan melalui sekolah di Indonesia itu yang tergambar pada kurikulum paradigma baru. Nah, itu baru dapat dilihat dari transformasi berikut ini. Dalam tabel berikut ini ada capaian hasil belajar, ada lingkungan belajar, pembelajaran, refleksi diri, dan pengimbasan. Nah, tujuan dari kurikulum paradigma baru ini dibagi menjadi 4 tahap. Nah, tahap keempat ini adalah tahap puncak, di mana level 4 ini adalah level yang diharapkan. Hasil belajar itu di atas level yang diharapkan. Sedangkan lingkungan belajar itu akan terasa aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Pembelajaran ini berpusat pada murid. Sedangkan refleksi diri dan pengimbasan ini perencanaan program dan anggaran berbasis refleksi diri.
Nah, refleksi guru dan perbaikan pembelajaran itu terjadi. Sedangkan guru dan kepala sekolah itu melakukan pengimbasan. Nah, dari tahap 4 inilah adalah puncak dari keberhasilan yang akan dicapai dalam kurikulum paradigma baru itu. Tentu saja melalui tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 pembelajaran. Nah, di tahap 4 inilah puncak dari keberhasilan dari kurikulum paradigma baru itu. Sehingga gambar tahapan proses transformasi pendidikan Indonesia yang menjadi bagian dari tujuan kurikulum paradigma baru, yang artinya bahwa pendidikan di Indonesia itu akan terus berevolusi, bermulai dari tahap 1 ke tahap 4, sehingga mencapai titik mendekati sempurna. Tentu kesempurnaan itu yaitu tadi berada di tahap keempat, itu dianggap mencapai titik kesempurnaan. Kedepannya, pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap peserta didik di sekolah belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya, yang berfokus pada kemerdekaan belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, seperti yang terjabar dalam gambar berikut ini. Nah, jadi pelajar Pancasila ini menjadi tujuan utamanya manusia atau siswa yang memiliki sifat Pancasilais atau pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila itu seperti apa? Ya, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, ini adalah ciri-ciri pelajar Pancasila nanti yang akan diharapkan kurikulum ini. Nah, pelajar Pancasila ini dapat dipelajari melalui 2 program. Ya, program intrakurikuler dan program kokurikuler. Program intrakurikuler ini pembelajaran terdiferensiasi atau pembelajaran yang berbeda ya. Kemudian capaian pembelajaran disederhanakan. Kalau kurikulum KTSP 2013 itu masih mengenal dengan istilah KI dan KADI, yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran, maka pada kurikulum paradigma baru akan berkenalan dengan istilah baru, yaitu capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini akan disederhanakan, tidak menggunakan KI dan KD lagi. Capaian pembelajaran itu meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan, sehingga membangun kompetensi yang utuh. Oleh karena itu nantinya asesmen atau setiap asesmen pembelajaran yang akan dikembangkan oleh guru itu harus mengacu pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Ini pun juga akan berpengaruh kepada jam pelajaran. Nah, konon jam pelajaran pun juga akan berkurang, tidak 24 jam pelajaran lagi. Kemudian siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Nah, ini siswa memiliki kesempatan yang luas untuk mengembangkan dirinya, kreativitasnya, kemandiriannya, bernalar kritisnya. Nah, ini karena siswa diberikan kebebasan yang seluas-luasnya dalam pembelajaran itu. Tentu masih sesuai dengan koridor yang sesuai ya. Kemudian guru leluasa memilih perangkat ajar sesuai kebutuhannya. Nah, kebutuhan siswa pembelajaran itu apa, nanti guru menyiapkan secara leluasa, secara kemandirian, secara mandiri, secara kreatif untuk mengembangkan siswanya ini. Kemudian program kokurikuler, lintas mata pelajaran. Nah, misalnya mata pelajaran IPA dan IPS pada jenjang sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6 yang selama ini berdiri sendiri
Dalam kurikulum paradigma baru, kedua mata pelajaran ini akan diajarkan secara bersamaan dengan nama mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sosial atau IPAS. Nah, hal ini bertujuan agar peserta didik lebih siap dalam mengikuti pembelajaran IPA dan IPS yang terpisah pada jenjang SMP. Kemudian berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Karakter ini menjadi pusat atau tujuan khusus yang akan dicapai, karena pendidikan karakter, pengembangan karakter ini menjadi hal yang sangat penting. Pembelajaran interdisipliner di luar kegiatan kelas, melibatkan masyarakat, muatan lokal dikembangkan sesuai dengan isu nasional dan global. Nah, dari sini pembelajaran itu bisa dilaksanakan di mana saja, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, di luar sekolah, melibatkan masyarakat, melibatkan kelompok dan sebagainya. Itu sesuai dengan kebutuhan dari program kurikuler itu. Sedangkan muatan lokal ya, itu dikembangkan sesuai dengan isu, baik isu nasional maupun isu secara global. Nah, itulah sekilas mengenai program kurikulum baru yang dikenal dengan istilah kurikulum paradigma baru. Memang untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini dalam menuju perjalanan Indonesia Emas 2045, semua tatanan perlu dilakukan pembenahan di mana pendidikan dipercaya sebagai suatu wadah untuk membangun jati diri bangsa. Memperbaiki tatanan pendidikan tentu dimulai dengan penerapan dan penggunaan kurikulum yang tepat dan sesuai yang diimplikasikan dalam kurikulum paradigma baru. Semoga berhasil apapun kurikulumnya, yang jelas untuk masa depan anak-anak bangsa Indonesia. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.